siang saya akan menyampaikan berita konflik dari Italia. Perang ini muncul dari kegagalan perdamaian Nice yang diakhiri dengan Perang Italia 1536 sampai 1538 untuk menyelesaikan konflik jangka panjang antara Clark dan Prancis, terutama klaim yang saling bertentangan mereka tentang Kadipaten Mian. Setelah menemukan alasan yang cocok, Francois mendeklarasikan perang melawan musuh abadi di 1542. Pertempuran dimulai sekaligus di seluruh Belanda Rendah pada tahun berikutnya. Melihat persekutuan Prancis, Uthmaniyah menyerang Nice sebagai manuver di Italia Utara yang memuncak pada pertempuran berdarah Ceresole. Kemudian Kapp datang untuk berdamai dengan Francois dengan perjanjian Crépy pada akhir 1544. Tetapi karena kematian anak Prancis yang paling muda, Adipati Orleans, yang diusulkan akan menikah dengan seorang kerabat kaisar adalah landasan perjanjian membuat hal tersebut diperdebatkan kurang dari tahun sesudahnya. Henry ditinggalkan sendiri tetapi John mengembalikan kolonial kepada Prancis terus berjuang sampai 1546. Ketika perjanjian Andres akhirnya direstorasi perdamaiannya antara Inggris dan Prancis, kematian Francois dan akhirnya pemerintah Henry di awal 1547 meninggalkan resolusi dari Perang Italia untuk ahli waris. Yang saya akan mengabarkan tentang konflik Polandia. Konflik antara Polandia adalah konflik yang dimulai pada 1918 antara kedua negara merdeka. Baru dibentuk antara Republik Kedua Polandia dan Republik Cekoslovakia pertama. Konflik berpusat di wilayah-wilayah sengketa teritorial Orava dan Spiš. Setelah Perang Dunia II, wilayah tersebut diperluas dengan mengikutsertakan daerah di sekitar kota Kłodzko dan Ratsburg yang dimiliki oleh Jerman hingga tahun 1945. Konflik tersebut meruncing pada 1919 hingga akhirnya diselesaikan pada 1958 melalui perundingan antara Republik Rakyat Polandia dan Republik Sosialisasi Cekoslowakia. Sekian saya mengabarkan tentang konflik Polandia. Terima kasih. Awalnya adalah negara maju, namun lama-kelamaan mengalami kemunduran karena sistem ekonomi terpusat. Hal ini yang mendorong munculnya tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya datang dari Alexander Dutschke. Kemudian mundur pada tahun berikutnya karena tidak leluasa menjalankan kebijakan, digantikan Gustav Husak yang pro-komunis. Lalu sistem administrasi Cekoslovakia diubah menjadi sistem federal yang membagi negara menjadi dua federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Dilansir dari laman Lupi Edu, ternyata penerapan sistem komunis membuat Cekoslovakia menjauh dari dunia luar. Akibatnya menjadi krisis ekonomi yang serius pada tahun 1985. Hal ini membuat para aktivis akan mengabarkan kerusuhan di Perancis. Nah, di sini saya akan mengabarkan penyebab kerusuhan di Perancis. Oke. Penyebab kerusuhan di Perancis dipicu aksi penembakan terhadap seorang remaja bernama Nahel M. 17 oleh polisi hingga tewas. Dilansir AFP, peristiwa penembakan terjadi di pinggiran kota Paris, Nanterre, Selasa 27/6/2023 pagi. Awalnya polisi menghentikan remaja laki-laki itu karena melanggar aturan lalu lintas. Sebuah video di media sosial yang diautentikasi oleh AFP menunjukkan dua petugas polisi mencoba menghentikan kendaraan. Salah satu polisi tampak menodongkan senjatanya ke pengemudi melalui jendela dan menembak dari
jarak dekat. Lalu mobil korban terlihat bergerak beberapa puluh meter sebelum menabrak. Petugas layanan darurat mencoba menyadarkan remaja berusia 17 tahun tersebut di tempat kejadian. Namun, remaja tersebut meninggal dunia tidak lama kemudian. Sementara, petugas kepolisian yang menembak remaja itu telah ditahan atas tuduhan pembunuhan. Kepada petugas kepolisian yang menembak remaja itu telah ditahan atas tindak pembunuhan. Kepada polisi Paris, Laurent Nunez mengakui dalam sebuah wawancara dengan televisi BFM bahwa tindakan polisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Meski dia mengatakan ada kemungkinan petugas tersebut merasa terancam. Sekian, terima kasih. Selamat siang, saya akan mengabarkan konflik di Jerman terhadap kapal bentuk solidaritas terhadap Ahmad dan Gajah. Ini memicu gangguan di perairan itu dan memaksa banyak kapal dari benua Afrika untuk mencapai Laut Tengah. Pun akhirnya membuat gejolak perdagangan dan industri. Impor penting dari Asia ke Eropa, mulai dari suku cadang, mobil dan peralatan, teknik hingga bahan kimia dan mainan saat ini membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai karena mengiriman kontainer lalu telah mengalihkan kapal sekitar Afrika. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur